Anda menyaksikan Headline News pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya, Jose Nicole. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menggelar rapat paripurna ke-7 masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025 hari ini. Dalam agenda ini, DPR akan mengesahkan 7 poin kenegaraan, diantaranya RUU Watimpres dan RUU Kementerian Negara. Untuk membahas lebih lengkapnya, kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Rona Marina langsung dari DPR RI. Rona, selamat siang. Apa saja poin yang dibahas untuk disahkan dalam rapat paripurna DPR hari ini? Ya baik Jose, baru saja sekitar 1,5 jaman yang lalu DPR Republik Indonesia ini mengesahkan dalam rapat paripurna ke-7 masa sidang 1 tahun 2024-2025 mengenai 7 poin penting bagi kenegaraan untuk peralihan dari masa Presiden Joko Widodo ke masa Presiden terpilih Prabowo Subianto. 7 poin pokok tersebut diantaranya adalah pengesahan rancangan undang-undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2025, kemudian mengenai RUU Watimpres atau Dewan Pertimbangan Presiden, kemudian ada juga RUU mengenai Kementerian Negara, kemudian ada juga RUU mengenai keimigrasian, kemudian ada juga kemitraan Badan Gizi Nasional, hingga mengenai RUU tentang DPR yang akan mendapatkan penghargaan. Dan hal tersebut tadi dipimpin langsung rapat paripurna ini oleh Wakil Ketua DPR RI Ludwig Paulus, dengan didampingi juga hadir pula Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel, kemudian ada juga hadir Ketua Balik DPR RI Wihadi Wianto, ada juga Wakil Ketua Balik DPR RI Ahmad Baidowi, dan juga dihadiri langsung oleh kementerian terkait, yakni seperti Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani, kemudian ada juga Menteri Menkumham Supratman Andi Adgas bersama dengan jajarannya. Dan memang sidang pada rapat paripurna tadi dimulai dari sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat dan berakhir sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tadi dari anggota DPR yang hadir ini ada sekitar 48 orang. Nah, meskipun demikian, tadi dari pimpinan DPR RI tetap membacakan terkait dengan keputusan dan juga persetujuan dari seluruh fraksi-fraksi terkait dengan pengesahan dari rancangan undang-undang 7 poin tersebut menjadi undang-undang pada hari ini. Jose. Ya Rona, perubahan apa saja yang menarik untuk disoroti dari RUU yang baru disahkan hari ini? Ya baik Jose, dari ke-7 poin yang dibahas pada hari ini memang ada 2 poin yang cukup menarik perhatian publik, yakni diantaranya adalah poin mengenai Dewan Pertimbangan Presiden dan juga RUU mengenai Kementerian Negara, di mana tadi dari Ketua Balik DPR RI Wihadi Wianto ini membacakan langsung terkait dengan rancangan undang-undang Dewan Pertimbangan Presiden yang sudah disahkan menjadi undang-undang, di mana tadi dari Wihadi ini menyampaikan ada 8 poin pokok. Jadi diantaranya adalah pertama, perubahan nama Dewan Pertimbangan Presiden ini menjadi Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia ini nantinya akan sepenuhnya bertanggung jawab kepada Presiden di kabinet selanjutnya. Kemudian yang ketiga, nantinya Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia ini ketuanya ini merangkap menjadi anggota, kemudian untuk seluruh anggotanya ini nanti jumlahnya akan disesuaikan dengan kebutuhan untuk kabinet pemerintahan selanjutnya. Kemudian untuk yang keempat, ini syaratnya untuk menjadi Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia ini tidak boleh terpidana 5 tahun maupun lebih. Kemudian untuk poin yang kelima ini bahwa dewan atau anggota dari Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia ini nanti akan diberi istilah pejabat negara. Dan poin yang keenam ini Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia nantinya dari pejabat istilah untuk pejabat kenegaraan ini nantinya akan diatur sesuai dengan undang-undang yang mengatur aparatur sipil negara atau ASN. Sedangkan untuk poin ke-7 dan juga poin ke-8 ini merupakan penambahan rumusan maupun pembentukan tugas dan juga peninjauan dalam undang-undang di pasal yang terkait. Kemudian setelah itu ada juga poin yang penting, yakni Kementerian Negara, di mana ini juga tadinya dibacakan langsung oleh Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Ahmad Baidowi yang mengatakan bahwa tujuan dari pengesahan Undang-Undang Kementerian Negara ini tujuannya nantinya untuk membuat pemerintahan yang selanjutnya ini bisa lebih baik lagi dan juga membantu kinerja Presiden berikutnya. Yang mana memang Ahmad Baidowi menekankan bahwa UU atau Undang-Undang Kementerian Negara ini nantinya menghapuskan terkait dengan pembatasan jumlah dari Kementerian Negara, di mana nantinya artinya juga ini nanti pemerintahan selanjutnya ini dapat mengatur jumlah
kementeriannya sesuai dengan kebutuhan Presiden, yang mana ini bisa dikurangi maupun ditambahkan. Misalnya saja dari masa pemerintahan Presiden Joko Widodo sebelumnya ini ada 34 kementerian, maka nanti pada masa pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto ini bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan kabinet tersebut, yakni bisa ditambahkan atau bisa lebih sedikit dari masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang lalu. Dan terkait dengan peleburan maupun pemecahan dari kelembagaan kenegaraan atau kelembagaan yang ada di dalam kementerian tersebut juga nantinya akan diatur dalam Undang-Undang Kementerian Negara tersebut. Dan memang sebelumnya dalam rapat panja pada 9 September lalu ini juga anggota DPR juga keseluruhan ini juga mengatakan bahwa memang ada poin penting yang digarisbawahi, yakni seperti pasal 15, yakni pasal 15 tersebut juga mengatur mengenai pembatasan jumlah kementerian tersebut. Kemudian ada juga mengenai penyisipan, yakni pasal 6A dan juga pasal 9A mengenai peleburan maupun pemecahan dari lembaga kenegaraan. Dan juga yang terakhir adalah bab 4 dan juga pasal 25 mengenai hubungan fungsional kementerian dan lembaga, yang mana ketentuan tersebut nanti bisa ditambahkan soal lembaga non-struktural. Demikian Jose, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih rekan Rona Marina atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.